Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi bersama dengan Gracia Hope Compassion Channel. Dalam channel ini kita belajar tentang anugerah, belas kasihan, dan pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Semua itu hanya ada di dalam firman-Nya. Saudara yang diberkati, mari kita mengharapkan kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup. Lewat kebenaran firman-Nya kita belajar bersama-sama, kita berdoa. Disambut kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap kami mengangkat tangan. Mohon ampun di hadapan hadirat-Mu. Kalau Engkau dapati kami melakukan kesalahan. Tetapi jika kami melakukannya dengan tidak sadar, ampuni kami. Kalau kami melakukannya dengan sadar, Bapak sadarkanlah kami. Supaya kami tahu bahwa pengharapan di dalam Engkau Tuhan yang membuat kami sanggup untuk meninggalkan segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskanlah hamba firman. Bapak, kami merasakan urapan baru tercurah pagi hari ini. Urapan baru menyertai kami. Urapan baru menyertai anak-anak Tuhan yang saat ini mengangkat tangan di kami. Penuh dengan Roh Kudus. Yang satu banyak kita dihidupkan berbeban kami ini. Disambut berkatmu pagi ini dalam ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat pagi, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan buka kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat 41. Kisah ini berkisah tentang Yesus yang melakukan mujizat untuk orang yang buta sejak lahirnya. Orang yang buta sejak lahirnya ini disembuhkan karena pertolongan Tuhan. Dan orang-orang Farisi yang melihatnya justru tidak percaya. Mereka mau menyangkal mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh aneh, saudara. Kalau ada orang yang mengalami kebaikan, ada orang yang mengalami kesembuhan, berkat-berkat Tuhan, masakan kesembuhan itu diragukan mereka hanya karena mereka iri hati dan ingin menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat kita. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke lantai dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya orang yang disebut Yesus itu, "Mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Sampai di sini di bagian yang pertama kita melihat bahwa Yesus melakukan mujizat. Awalnya murid-muridnya bertanya kepadanya tentang seorang yang buta. "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan manusia ketika mereka melihat ada satu penderitaan, kecenderungan mereka adalah mencari jawaban dan bertanya, siapakah yang harus disalahkan? Kecenderungan manusia adalah mencari kesalahan. Kecenderungan manusia adalah mencari orang yang dapat disalahkan. Kecenderungan manusia mencari kambing hitam dari sebuah permasalahan.
Apa sebab terjadi masalah? Mungkinkah orang itu berdosa? Mungkinkah dia melakukan satu kesalahan yang fatal? Tapi Yesus Tuhan menjawab seperti ini. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Adalah satu misteri kenapa ketika keluarga ini menyambut seorang anak lahir buta. Dan sepanjang hidup dari orang ini dia buta dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia menjadi pengemis. Karena buta sejak lahir. Saudara, ternyata kebutaannya sejak lahir, perjumpaannya dengan Yesus mengakibatkan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam dia. Itu sebabnya saudara-saudara jangan buru-buru menjudge kehidupanmu. Kenapa saya memiliki banyak masalah? Kenapa saya ditimpakan masalah-masalah ini sehingga saya berada di titik terendah? Tapi Tuhan berfirman, pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ada kalanya, kalau hidup kita bukan karena kita berbuat dosa, kita mengalami penderitaan, ada kalanya di momen seperti itu ada kesempatan untuk Tuhan menyatakan kebenaran. Lazarus pun demikian. Dia mati selama 4 hari. Dan Tuhan katakan, apa yang dialami oleh Lazarus justru untuk mendatangkan kemuliaan. Itu sebabnya saudara, jangan hidup kita ketika kita mengalami penderitaan, mulut kita sibuk mengutuk. Mulut kita sibuk menyalahkan entah orang tua kita, orang terdekat kita, keadaan kita, rumah kita, masalah kita menyalahkan dan mulai mengutuk. Kalau kita menjaga kehidupan kita dan kita menyadari Tuhan mengucap syukur apapun yang kami alami dalam kehidupan ini, Engkau baik. Jangan-jangan dari balik penderitaanmu ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan lewat peristiwa yang engkau alami. Karena mungkin engkau sudah bertahun-tahun berdoa, Tuhan kenapa aku kekurangan? Kenapa aku belum dapat jodoh? Kenapa aku belum dapat pekerjaan? Kenapa belum juga lulus? Selama engkau tidak melakukan dosa di dalam kehidupanmu, tetaplah sabar, tetaplah berikhtiar, tetaplah menantikan Tuhan. Jangan-jangan di balik penderitaanmu ada pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupanmu. Seperti seorang yang buta, sejak lahirnya dia mengemis. Siapa yang sangka pada akhirnya dia menjadi terkenal, menjadi viral karena ada mujizat yang dia alami. Buta sejak lahir dan dikenal oleh banyak orang, akhirnya justru dia mengalami pertolongan. Yang pertama saudara, jangan menyalahkan kehidupanmu. Kalau mengalami penderitaan, jangan-jangan ada kemuliaan Tuhan di balik peristiwa. Ada kemuliaan di balik salib. Yang kedua saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang besar selama masih akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara, selama Yesus ada di dalam dunia, di sana terang itu datang. Ketika Yesus tidak ada di dalam dunia, itulah masa kegelapan. Selama Yesus ada di dunia, itulah masa terang. Dan selama Yesus ada di dalam hidupmu, selama Yesus ada, kita percaya di dalam hati kita, maka itulah di mana hari masih siang, lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara, hal yang kedua yang kita renungkan pada pagi hari ini, selama hari masih siang, di mana kuasa Tuhan dapat dinyatakan bagi setiap orang yang percaya. Itulah kita melek, di situ kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Disitulah pekerjaan Tuhan dapat dinyatakan. Dan selama hari masih siang, saudara, engkau diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan, lebih besar dari apa yang dia tidak pernah lakukan. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, di Afrika Selatan, hamba Tuhan, Reinhard Bonnke menginjil, dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sakit. Setelah Reinhard Bonnke, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan di Afrika Selatan yang membangkitkan begitu banyak orang-orang yang sudah mengalami berbagai macam ikatan belenggu. Mereka mengalami kelepasan. Multitude orang, jutaan orang. Bayangkan, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang pernah Yesus Kristus lakukan selama hari masih siang. Selama Yesus
ada di dunia ini, selama dia ada di dalam terangnya yang memberikan keselamatan, dia ada dan terang itu ada, yang itu ada. Hari ini ketika kau mendengarkan firman Tuhan, hari ini, siang itu, di mana pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu terus kita kerjakan. Amin. Kesembuhan dari orang-orang yang kesembuhan dari orang yang buta sejak lahir ini kemudian diragukan oleh sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, dan mereka membawa perkara itu kepada orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Nah, ada alasan lagi mereka untuk menyalahkan Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat, hari yang dikuduskan, hari untuk orang yang berdiam diri, yang harusnya berdiam diri. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Oleh karena Yesus menyembuhkan di hari Sabat, mereka punya alasan untuk menyalahkan Yesus. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang pendosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana sekarang ia dapat melihat? Jawab orang itu, yang kami tahu bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana sekarang ia dapat melihat? Kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepada mereka, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Saudara, mereka tidak bisa menerima fakta bahwa Yesus menyembuhkan, bahkan mereka menyuruh orang bersaksi dusta tentang orang yang buta itu. Nah, saudaraku yang diberkati, orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan tidak percaya mujizat, orang yang tinggal dalam kegelapan tidak menerima mujizat, orang yang tinggal dalam kegelapan tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi orang buta itu justru, disinilah satu kebenaran firman Tuhan yang penting ingatkan. Justru orang yang buta secara jasmani, dia bisa melihat secara jasmani karena Tuhan, dan dia juga bisa melihat secara rohani bahwa Yesus dia anggap nabi. Tetapi lebih daripada itu, Yesus adalah Mesias dan dia pun percaya dan ingin mengenal Yesus itu, saudara. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuat padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah mendengar bahwa ada orang memelekkan mata orang yang buta. Jikalau orang itu tidak lahir dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, justru orang buta ini mempermalukan mereka bahwa masa kalian tidak mengenal sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak lahir dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya Yesus sanggup untuk mencelikkan mata orang buta. Dan kebenaran yang ketiga, saudara, bahwa ketika Yesus menyuruh
orang buta ini pergi ke Siloam dan dia dicelikkan. Siloam itu artinya diutus. Akhirnya orang ini menjadi pemberita Injil. Dia mempermalukan orang-orang Farisi dan orang Yahudi itu berkata, masakan engkau aneh juga, kamu tidak tahu dari mana ia datang sedangkan ia telah memelekkan mataku itu. Saudara, orang yang sembuh dari kebutaan itu menjadi pribadi yang berubah. Dia menjadi pribadi yang penuh hikmat dan kuat karena namanya sudah diubahkan menjadi seperti arti dari kata Siloam itu. Dia orang buta yang diutus untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara, sudah kita keluar dari penderitaan kita ketika kita dijamah oleh kuasa Tuhan, maka kita berubah menjadi orang-orang yang diutus. Rasul-rasul yang diutus adalah orang-orang yang diubahkan kehidupannya dari seperti Simon, dia berubah menjadi Petrus. Orang yang buta menjadi orang yang dicelikan. Orang yang pengemis menjadi orang yang diutus. Bahkan dia mempermalukan orang-orang yang belajar kitab suci, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi, karena mereka sepakat untuk bersaksi dusta. Tetapi dia menjadi orang yang membukakan rahasia tentang mujizat yang dia alami. Kebenaran yang ketiga bahwa orang yang mengemis itu diubahkan menjadi orang yang buta, menjadi orang yang tercelik. Orang yang mengemis menjadi orang yang diutus. Kebenaran yang keempat bahwa sesungguhnya Yesus Kristus sanggup mencelikan mata orang-orang buta karena dia adalah Mesias. Ayat yang ke-34. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau pada anak manusia? Jawabnya, atau orang buta itu, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena katakan kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Saudara, kebenaran yang kelima adalah barang siapa mengakui kalau ia berbuat dosa, maka dia akan diselamatkan. Tapi dan diampuni. Barang siapa tidak mengakui bahwa ia berdosa dan dia mengaku bahwa dia justru melihat, maka ia tidak akan diampuni, saudara. Amin. Saudaraku yang diberkati, barang siapa berkata dia melihat tetapi dia tidak melihat, maka tetaplah dosanya. Mari perenungan firman Tuhan ini saya simpulkan. Yang pertama, penderitaan yang mendatangkan kemuliaan. Jika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kemuliaan itu akan dinyatakan. Kedua, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita, saudara, selama hari masih siang. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Pada waktu hari masih siang, di mana terang Tuhan dinyatakan, lakukanlah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, seperti orang buta itu, sesudah dia dipulihkan dari penderitaannya, dia menjadi orang yang diutus. Yang ketiga, kita diutus, sudah kita dipulihkan, sesudah kita diselamatkan. Yang keempat, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Yesus sanggup mencelikan mata orang yang buta, bahkan orang yang buta sejak lahir. Sedangkan orang yang buta sejak lahir bisa disembuhkan, apalagi orang yang buta rohani. Tapi yang kelima, barang siapa mengakui dosa, ia akan diampuni. Tapi barang siapa tidak mengakui dosa, ia tidak akan diampuni. Barang siapa mengaku ia melihat, tapi dia tidak bersungguh-sungguh mengaku dosanya, maka tetaplah dosamu. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Mereka katakan mereka melihat, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh melihat dengan mata rohani, maka tetaplah dosa mereka. Artinya, saudara, barang siapa mengakui bahwa dia berdosa, dia akan diampuni. Barang siapa tidak mengakui dosa, dia justru tidak akan diampuni. Barang siapa mengabaikan dosa yang sesungguhnya dia tahu, dia lakukan, dia lihat, itulah pengampunan itu tidak akan dia terima. Tapi kalau dia mengaku, aku berdosa, aku orang yang sudah melakukan kesalahan, itulah pengampunan. Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini.
Sungguhnya kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh mau bersandar kepada Tuhan. Dan orang buta itu oleh karena dia akan dimuliakan lewat penderitaannya, maka kebutaan itu bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi suatu alat untuk menyatakan kemuliaan. Oleh sebab itu, saudara, jangan mengutuk masalahmu, jangan mengutuk penderitaanmu, jangan mengutuk dirimu sendiri. Tinggalkan dosa, jauhkanlah dirimu dari dosa. Dan siapa tahu dari balik penderitaanmu ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Ada kemuliaan di balik salib. Kita percaya, akuilah dosa-dosa dan pelanggaranmu, maka dosa itu tidak akan tetap di dalam dirimu, tetapi kuasa Tuhan akan bekerja dan menyelamatkan. Dan ingat, selama hari masih siang, lakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Bapa di surga, selama hari masih siang, selama Tuhan menyatakan kuasanya di dalam diri kita, di dalam dunia ini, biarlah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar akan dinyatakan lewat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya. Barang siapa percaya, dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Dia tidak binasa dan dia tidak akan dihukum. Bapa di surga, kami mengangkat tangan pada pagi hari ini. Kami mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, Tunggalnya, di dalam Yesus Kristus, dalam Roh Kudus, mengalir atas kehidupan kami. Kami diberkati, kami diurapi, kami tetap bekerja selama hari masih siang. Lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan kau pasti akan menyatakan kemuliaan. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah adonan rotimu, diberkatilah hasil usahamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah setiap studimu, diberkatilah orang tua, anak, istri, suami, dan seluruh pelayanan diberkati oleh Tuhan. Dan terima berkat ini, ucapkan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Hari Sumpah Pemuda yang pada hari ini Tuhan, 28 Oktober, Engkau Tuhan kiranya memberkati. Engkau memberkati pemuda-pemuda Indonesia, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati Indonesia di dalam tangan-Mu. Indonesia emas menjadi bagian kami, Indonesia diberkati menjadi bagian kami. Semua yang percaya diberkati, dipulihkan, dimuliakan di dalam Kristus Yesus. Sama-sama katakan, haleluya. Shalom kekasih Tuhan yang diberkati, selamat beraktivitas, and God bless you. Shalom.